A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali kajian kita malam hari ini dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertemuan terakhir kemarin itu kita sudah bahas tentang nasihat Luqman kepada anaknya, Pak ya. Malam hari ini kita akan coba kupas bahasan tadabbur ayat surat An-Nisa ayat 34. An-Nisa ayat 34. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Di ayat yang panjang ini kita akan coba bahas sepenggal saja, yang mana di sini nanti akan memiliki makna yang begitu dalam dan cukup menjadikan pelajaran dalam kehidupan kita dalam berumah tangga, dan juga ini bisa menjadi barometer kita dalam memilih pemimpin, yaitu dalam permulaan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau kita lihat dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia, qawwam itu sering diartikan bahwasanya bahwa laki-laki itu qawwam, pemimpinnya perempuan, atau ada juga lebih dimaknai bermakna pemimpin, padahal qawwam sendiri nanti itu yang menjadi bahasan kita, qawwam, makna qawwam. Adapun kaitannya dengan kondisi kita hari ini, Pak ya, yang nanti tanggal 14 Februari kita akan coblos. Nah, pemimpin yang gimana sih yang mestinya menjadi pilihan kita? Kalau kita salah milih istri, kerugian buat siapa, Pak? Ya pribadi kita. Kalau kita salah milih teman, kerugian buat pribadi kita. Kalau kita salah dalam berbuat di sebuah perusahaan, kerugian ya satu perusahaan. Namun ketika kita salah dalam memilih pemimpin, itu kerugiannya bangsa, Pak. Di situ ada keluarga, di situ ada perusahaan, di situ ada perekonomian, banyak hal. Makanya tidak berlebihan ketika para ulama terdahulu mengatakan, sekiranya aku hanya memiliki satu doa mustajab, maka doa tersebut akan aku berikan untuk pemimpin. Karena ketika pemimpin itu baik, jangan khawatir keluarga kita yang biasa-biasa saja mungkin akan menjadi lebih baik. Ketika perusahaan kita susah tapi kita punya pemimpin yang adil, permasalahan yang kita hadapi akan menjadi mudah. Bukankah kita lihat pada Khulafaur Rasyidin, para sahabat-sahabat sampai terakhir pada masa kekhilafahan Turki Utsmani, ketika pemimpin itu baik, Pak, bukan hanya umat Islam yang menikmati, Pak, tapi seluruh orang menikmati indahnya bagaimana pemimpin itu dengan keadilannya memberikan manfaat buat orang banyak. Sebagaimana halnya ini kisah unik, Pak ya.
Orang banyak lupain nih. Prancis waktu itu takluk dengan Inggris apa ya? Rajanya ditangkap gitu ya. Mau dieksekusi. Dikirim surat oleh Khalifah Turki Utsmani kepada Ratu Inggris. Itu Raja Inggris, Raja Prancis, tolong jangan dijatuhkan martabatnya, jangan dibunuh. Seandainya sampai dibunuh, maka Inggris tidak akan melihat matahari besok pagi. Tuh, suratnya luar biasa, Pak. Kalau nggak dengar, kalau nggak mau patuh, kalian nggak bisa lihat matahari besok pagi. Jadi ngeri, Pak. Padahal itu kerajaan Islam itu pemimpinnya alim soleh gitu ya, disegani oleh seluruh kerajaan-kerajaan yang ada. Apa yang terjadi? Maka dilepas, Pak. Udah, oke, mereka kalah, tapi rajanya jangan apa-apain, lepaskan. Udah, kalah aja, jangan dilepas. Karena kejadian tersebut orang Perancis berbahagia, senang, Pak. Sampai mereka melakukan, ya kalau orang barat tuh kalau seneng tuh nari-nari, Pak ya. Ditegur oleh khalifah lagi. Udah cukup senengnya, nggak usah nari-nari. Setahun, Pak, nggak ada lagi nari-nari. Setahun, Pak, nggak ada nari-nari, Pak. Kenapa? Dapat surat. Dapat surat. Nah, jadi kualitasnya itu ketika kita pilih pemimpin yang benar sedemikian rupa, dunia merasakan manfaatnya. Apalagi kita ini negara besar, Pak ya, negara besar, punya sejarah kebesarannya, ya, punya sejarah kebesarannya. Kalau seandainya dipimpin oleh orang hebat, maka tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan jauh lebih baik lagi. Nah, maka malam hari ini kita akan belajar tentang makna qawwamah. Karena makna qawwamah ini, masalah kepemimpinan, ketika kita bicara besar, selalu orang akan mengawalinya dari hal yang terkecil. Maka kepemimpinan terkecil dalam sebuah ruang lingkup paling kecil adalah keluarga. Betul, Pak ya? Ya, kita mau, khususnya laki-laki, sadar nggak sadar, mau nggak mau, kalau sudah berkeluarga langsung jadi pemimpin. Siapa yang jadikan pemimpin? Allah langsung. Yang mensahkannya itu Allah langsung. Ya, ini doa yang sering kita baca, Pak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, Nabi ngajarkan, Allah ngajarkan itu, ya, sehingga mau tidak mau gitu ya, mau tidak mau, ketika kita jadi suami, kita jadi pemimpin dalam rumah tangga. Maka makna kepemimpinan yang pertama, qawwamah itu memiliki makna artinya pilar. Pilar itu apa, Pak? Nih, tiang. Bangunan ini kalau nggak ada tiang ini gimana jadinya? Seberapa besar bangunan bisa dibangun tanpa tiang? Nggak ada, Pak ya? Nggak ada. Semua bangunan pasti ada tiang. Maka qawwamah dengan makna pilar, dia menjadi kekuatan. Maka yang dipilih juga harus orang-orang hebat, Pak. Maka dari tiga kandidat yang kita miliki hari ini, ya kita mana orang hebat tuh di antara ketiga tersebut. Hebat pertama sekali, kalau Umar katakan hebat, dia harus hebat dalam hal agama yang pertama. Semalam di sirah kita catat, Pak, malam kemarin ya, 4 hal yang menjadi MOU ya, MOU Umar ketika akan mengangkat pemimpin. Ya, salah satu di antaranya adalah harus orang yang takwa. Karena modal utama kita sebagai orang beriman,
Sehebat apapun kita, ketika takwa itu tidak ada, nilainya nol. Nilainya nol, Pak. Hebat dalam memimpin, hebat dalam bawa pasukan, hebat dalam ekonomi. Gimana kualitas imannya? Gimana hubungannya dengan Allah? Minus. Musibah. Musibah, Pak. Kenapa? Karena orang yang orientasinya dunia, mudah sekali dia kecewa. Karena sandarannya adalah materi. Ketika dia mungkin dalam satu waktu dia dalam kepemimpinannya bagus, hebat, dalam kebijakan-kebijakannya menumbuh ekonomi, tapi bisa jadi dalam kesempatan yang lain mungkin akan terpuruk. Orang yang tidak ada iman, dia mudah sekali kecewa, Pak. Kenapa? Nggak ada yang disandarin. Tapi bagi orang yang bertakwa, ketika terpuruk, baginya apa? Ini ujian. Santai aja. Santai dalam artian apa? Jiwanya tidak mudah stres, pikirannya jernih. Kenapa? Ini kehendak Allah. Ini kehendak Allah. Ya, maka ini penting banget. Ya, makanya qawamah yang pertama bermakna pilar, kekuatan. Harus kuat imannya, harus kuat kualitas hubungannya dengan Allah. Khalifah Umar, Pak, kalau kita lihat, beliau tidur ketika capek. Beliau itu sedikit tidurnya, bukan tidur ketika capek, beliau sedikit tidurnya. Kita hari ini dikit-dikit tidur. Beliau kalau sudah kerja full, Pak. Pagi itu beliau jarang tidur. Pernah satu kali tidur gitu, ditegur sama anaknya, "Pak, masih sempat tidur siang?" Tuh, Pak. Masih sempat tidur siang. Pemimpin, raja, masih sempat tidur siang. Kalau kita hari ini, kan aku juga manusia. Tapi ketika sudah kualitasnya pemimpin, berbeda, Pak, nggak bisa. Nah, terus ketika malam apa yang beliau lakukan? Malam ketika ditanya, "Wahai Umar, kenapa Anda malam itu nggak istirahat aja? Kan udah capek siang ngurusin umat." Katanya apa? Pagi aku habiskan untuk rakyatku, malam ku habiskan untuk Tuhanku. Jadi malam itu nggak mau tidur karena pingin bernikmat-nikmat, Pak. Ya, karena cintanya dengan Allah. Kita hari ini kalau kita tanya, cinta nggak dengan Rasulullah? Cinta. Cinta nggak dengan Allah? Cinta. Malam ada di mana? Tidur. Karena Nabi senang bangun malam. Allah cinta dengan orang bangun malam. Kita ngaku cinta kepada Nabi, ngaku cinta pada Allah, tapi tidak melakukan hal-hal yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Maka cinta kita ini tanya nih, seneng nggak, cinta nggak dengan Rasul? Cinta. Oh, semua, nggak ada yang bilang nggak, Pak. Nggak ada yang bilang nggak. Yakin saya, nggak ada yang bilang nggak. Apa buktinya? Kalau tidak bukti, ntar dulu. Ntar dulu. Ya. Selawatnya ya cinta. Karena kita, Pak, dulu kalau ingat-ingat masa-masa dulu cinta dengan istri kita gimana, Pak? Pernah ingat waktu nggak, Pak? Ada rasa capek nggak? Malam kalau ditelepon ngangkat nggak? Ngangkat. Kalau nggak ngangkat nyesel setengah seharian tuh. Nggak keangkat tadi. Minta tolong nih malam, datang ke sana. Datang nggak, Pak? Datang. Lagi sakit, Pak? Nggak ada urusan. Kenapa? Karena melakukan hal yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Banyak hal lagi nanti ya. Maka pilar qawamah, makna yang pertama adalah pilar atau kekuatan. Qawamah yang berikutnya adalah bermakna tempat senderan dalam urusan rumah tangga. Banyak nggak masalah, Pak? Banyak. Kalau pemimpin tidak bisa menjadi tempat senderan rakyatnya,
kepada siapa lagi rakyatnya bersender. Hari ini yang kita lihat bagaimana Pak? Ditekan terus Pak, tekan terus, nyender. Alah kamu nggak apa ya bahasanya ya, sehingga ya dah diantaranya gitu ya. Kalau udah sakit belum punya kartu, siap-siap di lobi rumah sakit kita. Ya, siap-siap di lobi rumah sakit tuh. Ada kartu aja itu beda Pak ya perlakuannya. Mestinya yang sudah bayar iuran bulanan kan spesial gitu ya. Kita nggak pernah lupa tuh iuran bulanan. Ada orang yang nggak, mestinya Pak ya, benar nggak? Ini kita ketika pakai kartu yang dicetuskan oleh pemerintah itu, pakai kartu itu Pak, ngantri Pak. Kalau yang nggak pakai kartu itu, langsung kagak bayar bulanan. Coba deh, kalau secara manusiawinya lah kita bilang, kalau mayoritas rakyat yang mana milihnya? Yang bayar bulanan kan? Bener kan? Iya, itu kita. Saya waktu kaki nih Pak, habis yang dulu sakit tuh, gara-gara tarik tambang, nyalain tarik tambang ya. 3 bulan saya Pak terapi tuh. Untuk bisa terapi jam 10, saya harus datang ke rumah sakit jam 6 Pak. Ya apalagi Pak. Datang jam 6 seminggu sekali. Ya, seminggu sekali. Datang jam udah nimbrung aja di situ. Udah ngantri. Untuk diantriannya ada sejam sendiri. Terus pas masuk ke atas di ruang tunggu itunya, ngantri lagi sejaman lagi lah kurang lebih. Orang yang bayar langsung datang langsung. Pas di sana di atas juga langsung. Lah, Pak pakai apa? Oh ini jalur sini Pak. Pakai asuransi ini pakai jalur sini. Ini pakai cash. Oh sini Pak, langsung Pak. Kenapa? Karena nggak peka Pak. Kita ini hanya diperalat aja, dicari keuntungan dari rakyatnya. Tapi kita ketika ingin bersender, minta nggak ada yang tempat senderan. Nah, maka perlu kita lihat bahwa pemimpin itu mesti bisa menjadi tempat senderan. Begitulah ketika di keluarga, ketika kita punya masalah dalam rumah tangga anak kita, ketika ada masalah, coba dengerin. Jadi tempat senderan ini kan bukan hanya menyelesaikan. Kadang-kadang di rumah itu ada hal-hal, apalagi urusan perempuan kadang-kadang ya, ada hal-hal yang nggak perlu kita ngapa-ngapain. Kita tinggal duduk, dia nyender ke kita, dia cerita tuh sejaman, denger aja, udah selesai masalah. Ya, Ayo belum pengalaman. Ngerasakan ya. Kadang nggak ada masalah, masalahnya ya itulah perempuan kadang-kadang ya. Kita cuma jadi tempat senderan aja, dah duduk diem gitu ya. Kuatkan bahu kita, dia nyender, dia cerita masalahnya macam-macam. Kita cuma iya ya gitu ya. Tinggal menambah empati aja dikit gitu ya. Nggak perlu ngasih solusi, jawabannya udah ada semua Pak. Dia dengan masalahnya dan dengan solusi dia ada sendiri. Nah, kita hanya jadi tempat senderan aja. Makanya bahu laki-laki itu harus kuat. Harus kuat ya. Ya, baru dapat istri ya kekuatannya 1 gitu ya. Udah nambah 1 anak ya tambah kekuatannya 2. Di pemimpin itu harus menjadi tempat senderan rakyatnya. Hari ini kita dengan pemerintahan seperti kucing sama apalah gitu ya. Kucing-kucingan kita ya. Kucing-kucingan. Udah masalah pajak, wah ditekan habis gitu ya. Tapi pas ada kebutuhan rakyatnya, ada masalah, itu kan urusanmu gitu. Macam-macam. Baik, itu makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga,
Pemimpin juga bermakna sebagai penopang yang menjamin tidak robohnya bangunan rumah tangga. Rumah tangga ini bisa paling kecil Pak ya, tapi yang paling besarnya adalah negara. Maka pemimpin itu harus bisa menjadi penopang. Kadang-kadang udah agak miring Pak. Kita harus jadi relakan diri kita menjadi sanggahannya. Ada kan pohon yang miring Pak, diapain Pak? Kasih kayu kan, nopang. Biar apa nopang? Biar masih tetap kokoh. Ya, bukan ketika kita melihat ya sudahlah biarin dia roboh sekalian. Nah, itu bukan pemimpin. Pemimpin itu bisa menjadi penopang atau bahkan bisa dorong dia menjadi tegak kembali. Nah, hari ini kita ketika ada urusan masalah yang udah miring-miring Pak, diapakan Pak sama ininya kita? Udah robohin aja. Robohin aja sekalian. Ya, robohin aja. Artinya apa? Tidak ada solusi. Ya, ketika kita memilih menjadi pemimpin, masalah itu adalah makanan. Benar Pak ya? Pemimpin itu makanannya adalah masalah, aduan, cercaan, ketidakpuasan. Itu kita sudah berkisah tentang Umar berapa episode? Mana Pak Hadi yang rekam? Ada 7 kali ya, 7 atau berapa kali? Dari seluruh masalah yang kita dapatkan dalam kehidupan Sayyidina Umar masa menjadi khalifah Pak, apa pernah beliau ketika ada rakyatnya karena kan zaman dulu nggak tahu pemimpin, Amirul Mukminin tahu namanya, tapi orangnya nggak tahu yang mana. Tiap kali berhadapan dengan masalah yang selalu menyudutkan kekhalifahan, emang kurang ajar tuh khalifahnya, nggak tahu apa-apa, tidur ya paling dia di kerajaannya. Padahal depannya khalifah. Depannya khalifah, apa beliau marah? Enggak. Karena beliau sadar betul, jadi pemimpin itu memang dihujat itu biasa. Bukan ketika dihujat oleh rakyatnya habis itu dimusuhin. Dihujat oleh rakyatnya malah dijauhin, malah dipersulit dan lain sebagainya. Gimana caranya ngerangkul? Itu kan teknik gitu. Kedewasaan, butuh kedewasaan. Maka kalau pemimpin itu baperan, sedikit ada disinggung-singgung oleh rakyat gitu, baper, nggak usah jadi pemimpin dah. Ya, karena khawatir nanti bisa stroke gara-gara baper, mati lah. Potensi orang stroke gara-gara baper itu kan tinggi Pak. Apalagi yang udah usia-usia di atas 50 ya. Itu potensinya kan tinggi banget Pak. Ya, gagah kelihatan, pas di komplain oleh rakyat baperan. Besok masuk rumah sakit apa? Gara dikomplain. Jadi harus kuat gitu ya, harus menjadi penyanggah ketika bangunan akan roboh. Itu makna qawamah. Yang ketiga, makna qawamah yang berikutnya adalah bermakna yaitu qiyam. Dalam perintah sholat Pak, dalam perintah sholat dipakai kalimat qiyam gitu kan, liiqamatis shalah gitu ya, untuk mendirikan. Qiyam dalam makna bahasa Arab, kalau dalam makna bahasa Indonesia diterjemahkan mendirikan. Padahal untuk sampai ke mendirikan banyak nggak cobaan? Banyak nggak Pak cobaan? Untuk sampai mendirikan tuh banyak nggak cobaan? Banyak Pak. Waalaikumsalam. Hari ini kita cobaannya lebih banyak dengan diri kita sendiri. Males berangkat ke masjid, entar dulu, ngantuk, hujan, ya gerimis sedikit, hujan gitu, capek sedikit, capek lah. Tak. Macam-macam Pak. Bermakna qiyam itu. Padahal Rasulullah ketika akan melaksanakan sholat, tantangannya bukan dengan diri sendiri, tapi tantangannya dengan Quraisy. Dilemparin, diinjek Pak. Nabi pernah diinjek kepalanya tuh.
Lagi sujud diinjek kepalanya. Lagi sujud ditempelin pakai kotoran onta, pukulin, dilempar. Datang Fatimah yang bersihin. Kita kan nggak ada yang begitu Pak hari ini. Kalau ada bisa berita besar itu. Kita nggak menghadapin yang begituan. Ya, maka makna qiyam itu, qawwamah itu juga bermakna qiyam. Dia akan menghadapi banyak cobaan, dia akan menghadapi banyak rintangan. Tapi ketika kita punya niat benar, nikmatin. Rintangan itu, masalah itu bukanlah menjadi masalah selama tidak masuk dalam urusan akhirat. Makanya kan dalam doa kita itu kan Pak, jangan jadikan dunia ini menjadi masalah dalam kehidupan kami. Jangan jadikan urusan dunia ini menjadi masalah dalam kehidupan kami. Wala taj'alu saya lupa. Akbaru hammina gitu ya, ujungnya itu akbaru hammina. Ya. Masalah dunia itu jangan jadikan urusan besar dalam kehidupan. Kalau ada masalah urusan biasa aja. Kecil. Proyeknya belum gol, diinin sama orang. Berat, Pak. Ini ngomong enak, Pak. Tapi ketika kita orang beriman, punya jiwa qawwamah yang begitu-begitu, hati Allah lagi sayang sama kita nih. Allah lagi nguji kita nih. Buat husnuzan aja. Dibuat husnuzan aja. Jangan gara-gara dia nih, tunggu aja ya. Nah, tapi kalau udah urusan akhirat, nah itu baru masalah. Ya, ketika sudah tidak bisa bangun untuk sholat lagi di masjid, itu masalah Pak. Kepikiran tuh. Kalau kita tidur masih mengkhawatirkan, ada kekhawatiran, ya Allah jangan sampai saya telat bangun sehingga nggak bisa pergi ke masjid. Nah, itu kualitasnya luar biasa Pak. Kualitasnya nikmat. Ya Allah kasih kesehatan biar besok pagi bisa bangun, bisa taklim. Besok ada taklim ya, besok subuh. Ya Allah malam ini secapek-capek lah tadi siang itu terobos orang, macet-macetan. Tapi malam ini kasih kekuatan ya Allah biar bisa tetap hadir taklim gitu. Wah, itu nilainya luar biasa. Maka dalam makna qiyam, segala hal itu pasti ada masalah. Nggak ada yang urusan dunia itu lempeng-lempeng. Karena yang lempeng-lempeng itu hanya ada di surga. Entar makanya ad-dunya darul bala. Ketika kita masih cinta dengan dunia, berarti siap dengan bala-balanya, dengan konsekuensi dunianya. Wa darul akhirah darul jaza. Akhirat itu kampung tempat menerima imbalan. Kalau menerima imbalan apa kita harus kerja lagi? Nggak usah. Di sana sudah nggak ada kewajiban, di sana sudah tidak ada yang bangunin subuh kita buat sholat, nggak ada. Mau tidur aja, mau nikmat, mau minta kenikmatan dalam berbagai macam kenikmatan, tinggal minta, nggak ada kewajiban. Ya maka lelah kita yang sesaat ini Pak, ya ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang mungkin 60 tahun, ya kita nggak tahu takdir Pak ya. Tapi yang umur-umuran ini kan hanya bilangan angka yang kalau dalam bahasa akhirat kita tinggal di dunia ini nggak lama-lama, nggak sampai 1 hari, ya nggak sampai satu hari. Kalau dalam bahasan nanti ada akhir zaman tuh kata Nabi, umatku itu paling masanya itu cuma 1 hari akhirat. Bahasa Nabi ini, berarti berapa tahun Pak? 1000 tahun. Kalau bahasa Quran kan sehari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Kata Allah, aku tambahin setengah hari. Kata Nabi, ya Allah kalau ditambah setengah hari umatku itu masih bertahan nggak ya gitu. Bertahan dengan keimanannya nggak ya gitu. Makanya para ulama-ulama yang mengkaji tentang masalah akhir tahun itu, dunia ini dari kehidupan Nabi itu kurang lebih 1500 tahun. Kenapa? Karena kata Nabi,
umatku itu satu hari akhirat berarti 1000 tahun. Allah nambahin setengah harinya deh, nambah setengah hari. Ya. Jadi jarak Nabi dengan kita ini udah hampir 1500-an, Pak. Nah, jadi udah Insya Allah nanti kita ada bahas khusus tentang itu ya, akhir zaman. Baik, makna qawamah bermakna qiyam. Pasti ada cobaan, pasti ada halang rintangan, maka hadapi aja. Selama kita berserah diri kepada Allah, insya Allah pasti ada jalan keluar, Pak. Tapi setidaknya kalaupun nggak selesai itu masalah, hati kita ini tidak dirisaukan dengan urusan dunia, sudahlah. Ya, kita berserah diri kepada Allah. Kemudian qawam itu juga memiliki makna apa? Tempat yang nyaman bagi semua penghuni. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar oleh anak-anak penduduk Madinah memanggilnya apa? Dengan kataan ayah. Oh ya, ayah pulang. Jadi ketika beliau itu baru dari keluar kota masuk kota Madinah, itu anak-anak kecil itu kan pakai jubah, Pak ya. Itu apa bahasa kita? Gelantungan di jubah beliau, Pak. Oh ya, ayah pulang, ayah pulang. Gelantungan di jubah beliau. Karena benar-benar pemimpin rasa ayah. Hari ini ada nggak pemimpin rasa ayah nih, Pak? Calon kita ada nggak? Nah, pemimpin rasa ayah, merasa memiliki gitu. Karena apa? Kebijakannya membuat semua orang nyaman, menegakkan yang hak dikasih haknya, yang batil dikasih hukumannya. Nggak ada itu pilih-pilih. Oh, ini nggak menguntungkanku, udah penjarakan aja. Oh, ini menguntungkanku, udahlah maafin aja. Karena kalau secara pasal kan sampai ahli profesor dalam hukum apa katanya? Pasal itu tinggal nyari, mau yang mana? Mau diarahin ke yang mana? Mau yang dia selamat atau mau dia bermasalah? Betul nggak, Pak? Saya nggak kurang ngerti pasal, tapi secara pakarnya kan sampai bisa diarahin, Pak. Makanya kuat-kuatan bayar ahli hukum gitu ya. Dia akan carikan pasal setidaknya kalau kita pun salah yang meringankan. Jelas-jelas bunuh orang kok. Mana kabarnya hari ini? Pejabat, Pak, yang nembak orang tuh dulu, apa kabarnya sekarang? Masih dalam sel atau udah jangan-jangan udah pulang ke rumah dia? Apa alasannya? Berbakti kepada negara sudah sekian puluh tahun. Mestinya kalau itu menjadi alasan untuk urusan ini udah nggak lama, karena kamu berbakti maka karena salah maka fatal. Karena selama ini kamu berbakti. Ini malah dijadikan sebagai hujjah yang meringankan. Kan kebalik-balik. Kebalik. Jadi untuk ada lagi yang lucu-lucu sekarang ada, Pak ya. Dia udah korupsi. Karena dia sudah mengembalikan uangnya, maka bebaskan. Berarti kalau begitu prinsipnya maling, Pak. Ketika ketangkep, stop. Itu motor masih ada, bawa balik. Nanti akan ada perkumpulan para begal-begal apa? Kalau biar nggak dihukum, balikin. Ini kan hukum macam apa yang begini? Ya, ini perlu kita kritisin karena udah seperti kebodohan itu dipertontonkan, Pak. Bukan oleh orang yang bodoh masalahnya dipertontonkannya. Kalau orang bodoh bicara hukum jelas kelihatan bodoh. Ini orang ahli hukum. Ya. Orang pejabat berbicara di media sosial di TV nasional berbicara yang seperti itu kan ngeri, Pak, negeri ini. Kalau begitu caranya gitu ya. Nah, maka perlu kita punya qawam itu bermakna apa? Memberikan kenyamanan bagi seluruh penghuninya. Nah, ini kita tentukan tanggal 14 nanti, Pak. Kita pilih yang benar-benar menjadi seorang ayah buat bangsa. Dia cinta dengan rakyatnya. Dia sayang dengan rakyatnya. Nggak pingin ada rakyatnya yang sengsara.
Kalau sampai pun ada sengsara sebagaimana Umar Pak ya, dia balik ke Baitul Mal, dia angkat sendiri itu karung-karung gandum, dibawa ke siapa? Orang-orang yang membutuhkan. Ketika ada yang ingin bantu angkat ajudan-ajudan beliau, apa kata beliau? Emang kamu nanti di akhirat mau nanggung beban dosa saya? Enggak ada yang berani. Enggak ada yang berani. Maka biarkan aku yang angkat sendiri. Maka kalau sesekali perlu gitu Pak, kalau ada gerakan, kan ada itu yang gerakan infak beras itu. Itu kan sengaja mangkul beras sendiri Pak, pangkul beras sendiri. Itu biar ngerasa, ini beras yang 1 karung aja begini berat, gimana dengan dosa saya? Itu ketika mangkul dan ingat dosa tuh udah berat ya Allah. Sehari kita bawa nih. Nah, qawamah bermakna kenyamanan bagi penghuninya. Kemudian qawamah juga memiliki makna orang itu kewajiban sumber nafkah untuk keberlangsungan rakyat atau keberlangsungan keluarganya. Seorang pemimpin memikirkan bukan hanya masalah bagaimana negara ini bisa hebat, tapi dari hebatnya negara ini karena keluarga rakyatnya itu tuh memiliki nafkah. Kalau dalam undang-undang kita itu kan diatur Pak ya, bahwa anak yatim, fakir, miskin menjadi tanggungan negara, betul Pak, kurang lebih lah ya, diperhatikan oleh negara. Kira-kira hari ini undang-undang ini sudah dipraktekkan belum tuh Pak? Baru mau akan. Ada bantuan macam-macam lah, tapi banyak embel-embelnya. Ya, ada sekalinya bantuan yang dapat, malah orang ada yang nggak ada sama sekali, hanya gara-gara masalah urusan KTP lah, masalah domisili lah, macam-macam. Itu kan complicated banget ya kalau urusan negara. Sehingga apa? Nggak dapat. Ya, dengan berbagai macam, ada program-program, ada BLT macam-macam lah ya, bansos, ada BLT dulu ya. Nggak tahu nanti ke depan apalagi gitu ya. Nah, yang pasti yang dulu yang nawarin kartu mana Pak? Ada nggak kartunya? Dulu ada sembako murah, kartu sembako murah, sampai hari ini nggak ketahuan bagian mananya yang murah. Beras naik, minyak nggak mau turun lagi. Indonesia penghasil minyak nomor berapa tuh di dunia? Sawit keberapa tuh Pak? Nomor 1 di dunia Pak ya. Tapi di kita mahal minyaknya Pak. Arab Saudi Pak, Arab Saudi penghasil minyak tanah itu ya, penghasil minyak bumi. Mereka di sana harga ininya berapa Pak? Seharga minuman kita lebih mahal dibandingkan, mestinya kan sebagai penghasil murah ya, tapi ini kita penghasil tapi mahal. Berarti kan ada pengelolaan yang nggak benar, ada yang nggak benar, dan itu dinikmati Pak, karena kalau berkurang keuntungannya nggak dapat, tapi yang sengsara siapa? Rakyat. Ini kan masalah Pak ya. Nah, maka urusan negara yang tidak memikirkan nafkah rakyatnya, bukan negara ya, pemimpin yang tidak memikirkan nafkah rakyatnya, maka dia belum masuk dalam kategori qawamah. Nggak layak kita bilang dia sebagai qawam, sebagai pemimpin. Maka sumber nafkah itu diantaranya adalah memfasilitasi hidup dan ketenangan bagi seluruh anggota rumah. Sederhananya Pak, kita di keluarga kalau anak istri udah makan, tenang nggak? Tenang kan? Tenang. Ini ada yang janji kampanye cuma makan siang. Bagaimana makan sarapan pagi? Malam?
Nah, itu makan siang saya. Nah, saya khawatir nanti kalau bukan khawatir ya, senang kalau memang terjadi, tapi jangan ngerusak dalam hal, takutnya nanti ini benar ada yang terkorbankan gitu. Nah, itu yang nggak benar. Nah, kalau itu bisa jalan dengan baik ya bagus-bagus aja. Banyak sekarang rumah makan gratis bertebaran, Pak. Ya, rumah makan gratis bertebaran. Orang itu pusing mikirin, ini gimana cara pembiayaannya? Udah Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Apalagi ini negara kalau punya niat baik dengan rakyatnya, yang nggak bisa makan datang. Toh orang kita juga bukan orang yang rakus-rakus. Ah, iya. Ya, benar. Ya tinggal ya kapasitas sebagai kepala negara itu kan dia punya kekuasaan penuh gitu ya. Kalau benar punya niat baik, itu bisa terlaksana luar biasa, Pak. Ya, yang susah-susah datang ke istana negara, lapor nggak bisa makan, langsung dapat. Ini lapor bulan ini, tunggu orang besok udah almarhum baru dikasih, baru dibincangkan gitu ya, dirapel. Itu yang apa? Hal-hal yang kita nggak pingin ada dalam kepemimpinan pemimpin kita ke depan. Kemudian qawamah lagi memiliki makna adalah orang yang visioner, Pak. Visioner itu apa? Orang yang tahu yang pengen dia lakukan ke depan. Dari membuat planningnya, kemudian pengawasannya, dia tunjuk orang yang akan melakukan ini ya orang-orang yang memang punya potensi. Bukan karena kepentingan, bukan terserahlah dia bisa apa enggak, pokoknya udah dia masuk urusin masalah ini. Ya. Orang urusin BUMN, tapi nggak punya latar belakang BUMN, kan repot, Pak ya. Ngurusin pendidikan nggak punya latar belakang pendidikan, kacau, Pak, guru, Pak. Ya, jungkir-jungkir balik, Pak. Guru yang hari ini mestinya mendidik siswa, hari ini lebih banyak direpotkan untuk ngurusin guru sendiri. Kebayang, Pak ya? Karena kebetulan saya ngikutin. Nah, jadi bukan curhat, tapi kenyataannya begitu, Pak. Makanya alhamdulillah kebetulan saya di kantor punya apa ya, dari sistemnya itu kita punya kuasa penuh untuk internal kita. Saya akan milah, enggak, ini ngerepotin guru nih, nggak bener, saya nggak pakai. Nanti pemerintah datang, bodoh amat, ini sekolah nggak dibiayain pemerintah kok. Bukan artinya kita nggak ngikut ya, hal-hal yang memang ini penting kita ngikut. Tapi ketika guru nanti akan dihabiskan waktunya untuk ngurusin administrasi yang nggak ada manfaatnya untuk siswa, udah abaikan. Nanti kalau ada pemeriksaan gimana? Untuk masalah administrasi itu hari ini simsalabim kok jadi. Ya, bukan kita ingin memudah-mudahkan, tapi hal-hal yang krusial seperti ini ya jadi perhatian lah ya. Menjadi perhatian. Gimana kita mau maju kalau kita selalu disodorkan hal-hal yang apa ya? Hal yang nggak teknis banget gitu, Pak. Ya, itu masih ini urusan hal yang sederhana, Pak ya. Belum lagi hal-hal yang besar gitu. Nah, maka pemimpin dia bisa merangkul itu semua, mencapai itu semuanya, menyentuh itu semuanya. Ya. Banyak hal-hal yang sudah baik. Kalau misalkan di lingkungan pendidikan banyak hal-hal yang saya sangat setuju. Tapi ada beberapa hal ya, ini akan menghabiskan banyak waktu di pengurusannya, dalam persiapannya. Ya, belum lagi apa? Khawatir nanti ganti menteri. Belum juga urusan kurikulum yang ada sekarang berjalan baik, udah ganti lagi. Ya. Karena kita masih punya kebiasaan apa? Masa kerja itu 5 tahun. Setelah berganti pengurusan, berganti kabinet, ganti lagi. Kita nggak punya yang sifatnya manjang.
Saya pernah coba nanya gitu beberapa negara gitu Pak ya. Yang pernah kita kunjungi ke Jepang itu kita nanya. Mereka sistemnya 25 tahun atau 50 tahun Pak. Mau menterinya siapapun ini udah standarnya begini untuk 50 tahun. Udah jangan nggak ada yang rubah. Udah jalanin itu aja. Kan enak Pak. Sama seperti halnya kurikulum yang sudah ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Apa berubah-berubah sampai zaman Khalifah Turki Utsmani dalam mempraktek? Enggak. Ya, hari ini kita ini belum kuat, ganti lagi, mulai lagi. Jadi ngawalin nol lagi. Ya. Yang lagi ramai sekarang apa? Timnas kita ya. Lagi hebat-hebatnya, pelatihnya keluar jadinya. Enggak lanjut kontraknya. Liburan. Oh, bukan enggak lanjut. Pas liburan ya. Karena kan ada isu awal-awal itu pada komplain kita, baru juga naik sekali nih, pelatihnya malah nggak disambung atau apalah, gitu. Tapi memang tak izin Indonesia itu kayak Jepang, 1945, bom atau dulu, habis satu generasi. Oh iya. Itu gede. Bagian dari yang terbersihkan lagi nih. Enggak, karena saya ingat ada kemarin Ustaz cerita waktu kita ada seorang sahabat Rasul yang kalau saya diberikan satu doa yang itu pasti dijawab oleh Allah, yang saya akan minta ke Allah adalah berikan saya pemimpin yang baik. Bukan doa untuk diri kita sendiri atau diri keluarga, kalau untuk diri kita sendiri yang menikmati kita. Tapi kalau untuk keluarga yang diperlukan cuma keluarga kita. Tapi kalau untuk mendoakan pemimpin yang baik, artinya saya nikmatnya untuk seluruhnya. Kita udah pasif pahala. Satu generasi ini habis, doa kita generasi berikutnya, itu tadi ada pahala dibuat. Betul, apa mau rela tuh? Kayak gitu. Nah, yang dicari berapa guru yang tersisa. Maka di antara ini jadi tolak ukur juga Pak ya. Selama ketika hiburan itu pendapatannya lebih besar, maka negara itu kenapa Pak nggak maju Pak? Karena ini guru capek-capek mati-matian didik Pak, tapi hiburannya ngerusak isinya. Kita makanya gimana? Pernah nonton stasiun Jepang Pak? Apa acara-acara Jepang Pak? Ini acara yang benernya, yang nasionalnya nih Pak ya. Dan latar belakang yang lain-lainnya gitulah yang nggak benernya. Tapi yang nasionalnya semua hampir seluruh acara mereka itu mendidik Pak. Hampir seluruh acara mereka itu ngambil hal-hal yang baik-baiknya gitu. Jepang untuk acara. Kita hari ini apa? Film isinya ya bangkit dari kubur, uka-uka. Kenapa produser banyak bikin film seperti itu? Saya tanya Pak sama produser yang langsung, kenapa? Ya ya mereka nyari uang. Rakyat Indonesia senangnya berita-berita seperti ini. Ya seperti itulah yang ditampilkan. Ada teman Pak, YouTuber. Lucu Pak. Ustadz Dai. Ustadz cerita dia. Saya dulu ngisi bikin dakwah gitu ya di YouTube gitu. Yang nonton dikit banget. Terus saya bikin acara uka-uka. Ada penampakan. Itu viewernya tinggi sekali. Yang sederhana Pak, mayoritas yang subscribe yang paling banyak itu acaranya apa? Isinya apa coba? Acara kehidupan pribadinya, dia makan, dia belanja, dia prank-prankan, apalah itu. Bener nggak Pak? Itu
Saya kalau sama anak itu kalau dia nonton YouTube sering liatin ganti gitu, ganti. Enggak, yang ini enggak. Kalau yang kreativitas oke lah, itu oke. Tapi kalau sudah belanja ke pasar ya, sehari dalam hidup rumah belanja, isinya dunia aja, pamer-pamer semua isinya. Ya. Tapi itulah mental yang sudah terbentuk hari ini. Kenapa? Qawamah, pemimpin kita kan punya kuasa nggak Pak? Nggak boleh acara begini tampil. Punya nggak kuasa? Pemimpin. Kalau nanti ada kita presiden nih, bisa nggak dia ngatur itu? Mestinya bisa kan? Mestinya bisa. Hal-hal yang tidak mengedukasi ganti. Saya ingat tahun 90-an tuh, saya masih SD, masih kecil-kecil. Acara TV kita Pak, TPI itu. Pelajaran semua isinya. Benar Pak ya? TV masih hitam putih itu. Tahun 90, saya masih ingat. Kartun saya ingat itu. Tiap hari Minggu kalau nggak salah jam 4 sore. Itu saya pergi kemanapun pasti dicari sama ibu tuh. Pulang, kenapa? Kartun, film kamu. Selebihnya isinya apa? Pelajaran semuanya. Nah, hari ini isinya na'udzubillah. Na'udzubillah. Benar. Iya. Artinya ya walaupun pemerintah tidak dengan lisan mengatakan bahwa itu boleh, tapi ketika pemerintah yang pemimpin itu diam menunjukkan apa? Persetujuannya. Jadi nggak bisa kita bilang saya nggak tahu urusan. Anda diam itu Anda udah setuju. Nggak keluarkan aturan yang ini boleh, ini nggak boleh. Kan bisa diatur semuanya. Kapasitasnya kan sampai di sana. Nah, maka qawamah, maka tinggi banget mana qawamah ini. Dikit lagi Pak ya, dikit lagi. Kemudian pemimpin yang memiliki qawam juga memiliki makna adalah memiliki keadilan, memutuskan segala sesuatu dengan adil. Dalam keluarga yang terkecil kita Pak ya, ada anak umur SD, satu anak umuran SMP. Si kakaknya kita kasih jajan, bilanglah 30.000 gitu ya. Adiknya protes, kok saya dikasih cuma 10.000, nggak 30.000 kayak kakak, ayah nggak adil. Bener nggak tuh Pak? Berarti kalau adil gimana? Sama. Mestinya adil itu gimana? Arti adil, nah ini harus sama dulu nih persepsinya. Adil itu apakah harus sama? Kalau ini hal yang kecil, kalau adiknya kakaknya 30.000, berarti adiknya 30.000 juga. Gimana Pak? Adil itu apa? Harus sama besar atau harus sesuai dengan? Nah, adil itu maknanya apa? Sesuai dengan kebutuhan. Kakaknya kenapa 30? Dia sekolahnya naik angkot misalkan, atau dia naik Grab gitu ya, sehingga kebutuhannya lebih besar. Adiknya diantar, snack juga dikasih, dibawain dari rumah. Nah, jadi adil itu bukan artinya sama besar, tapi sesuai dengan kebutuhan. Makanya memang adil ini orang akan sangat berbeda dari sudut pandang yang berbeda ketika melihatnya. Tapi setidaknya ketika berikhtiar dengan benar-benar, makanya kenapa hakim itu ketika dia berikhtiar, maka ikhtiar dengan benar Pak ya, dia dapat 1 pahala. Ketika benar yang diputuskan, dapat 2 pahala. Artinya dalam berikhtiar dia udah benar, kemudian benar pas benar hasilnya, dia dapat 2 pahala. Tapi seorang hakim yang dia berikhtiar dengan benar tapi ternyata salah, dia dapat 1 pahala. Ya, tapi perlu kita ingat, itu sangat, kalau bahasa ininya, orang yang mengambil keputusan itu dia seperti berdiri di pinggir sumur yang licin, sangat mudah berpotensi terjerumus ke dalam sumur itu sendiri. Nah, maka qawam, masalah keadilan ini harus benar-benar ditegakkan.
Maka kenapa Sayyidina Umar ketika bicara keadilan selalu beliau berpihak kepada siapa? Yang lemah, Pak. Beliau dihidangkan makanan, Pak, dibawa oleh Khalid bin Walid ketika berkunjung ke daerah Syam itu ya. Ya, kalau nggak salah Syam. Dihidangkan makanan yang enak-enak, Pak. Makanlah Khalid, makanlah Sayyidina Umar. Yang pelayan tadi yang bawa cuma berdiri aja, Pak. Beliau nanya, kenapa kalian berdiri saja kok nggak ikut makan? Apakah mereka nggak boleh makan? Kata Khalid, enggak, kami lebih mendahulukan Anda, wahai Umar. Kata Umar, marah beliau, Pak. Apakah kalian menghalangi orang-orang yang pelayan-pelayan tadi ini untuk makan enak seperti ini? Kurang ajar kalian, celaka kalian. Maka Sayyidina Umar, nih sini, yang bawa tadi pelayan sini, ikut makan di sini. Beliau berdiri, beliau nggak jadi makan, artinya apa? Beliau mendahulukan. Maka tolak ukur kepemimpinan berhasil itu apa? Ketika dia berpihak kepada yang lemah. Makanya kenapa ketika masa Khalifah Abu Bakar, ketika Khalifah Umar, setiap orang yang lemah ada di samping beliau, pasti keadilan akan ditegakkan. Hari ini yang terjadi kita lihat apa? Siapa yang ngucurin lebih besar? Tinggal kita pilihkan hasilnya mau yang mana. Nah, ini kan repot kalau begini urusannya, ya. Makanya wibawa hakim, aduh kacau, lemah, sekolah tinggi-tinggi, ya, etikanya hilang, hancur lah. Mau dibawa kemana kalau begini terus? Ya. Makanya pemimpin nanti ini punya PR besar nih, Pak, ngurusin yang begitu tentang keadilan gitu ya. Harus berani bener tuh. Yang coba-coba jual tawar menawar hukum udah sikat. Tapi ketika urusannya dengan orang lemah, dengan rakyat, pemimpin itu benar-benar menjaga gitu. Jangan sampai ketika orang yang nggak punya bermasalah, ya udahlah dibiarin aja, tutup mata. Ini kan perkara nanti di akhirat mereka bisa nuntut tuh. Ya Allah, sungguh aku teraniaya di dunia. Kenapa? Pemimpin saya diam, ya Allah. Ya memang hakim udah kurang ajar, udah nggak perlu dibilang lagi. Tapi pemimpin yang tahu akan perkara ini diam, terseret, Pak. Ya, terseret. Yang terakhir, Pak, qawamah juga memiliki makna adalah sebagai pendidik. Maka Sayyidina Umar ketika beliau menjadi khalifah, tidaklah sehari-hari para sahabat duduk bersama Sayyidina Umar, melainkan mereka selalu mendapatkan ilmu yang baru. Maka pemimpin itu harus orang yang berilmu. Ya. Jangan nggak usah lah kita buka-buka yang terlalu lucu-lucu dalam debat-debat kemarin gitu ya. Itu kualitas ininya kan ketahuan, Pak. Gimana, Pak, dalam event kancah internasional yang dadakan kadang-kadang? Apa muka kita ini? Saya khawatir loh ya. Nanti ada satu masa kalau yang begitu-begitu ngurusin kita ini, pas kita keluar, orang mana? Orang Indonesia. Oh, yang itu ya. Hina bener, Pak. Ya, karena kan pemimpin itu kan mencerminkan rakyat kan. Benar kan, Pak? Ya, orang luar melihatnya kan siapa pemimpinnya. Kualitasnya begini di kancah internasional. Habis kita, Pak. Ya, atau jangan-jangan nanti orang ke depan udah nggak usah lah keluar-keluar lagi, ngapain, malu. Ya, karena ya nauzubillah ya. Ya, harapan kita yang terpilih adalah yang benar-benar terbaik putra bangsa kita, yang punya keberpihakan kepada rakyat lemah, khususnya lebih besar daripada ngurusin yang besar-besar. Karena yang besar-besar itu mereka tinggal dikasih aturan, biasanya jalan macam-macam, udah langsung kasih konsekuensinya. Nah, yang lemah ini yang sekarang butuh banyak perhatian. Maka
ketika yang lemah itu nanti bangkit, Pak, diperhatikan dengan baik, maka begitu indah, Pak, Indonesia ini, Pak. Ya. Kenapa masa khalifah itu selalu hebat? Karena yang kecil itu mendapatkan perhatian khusus dari khalifah sendiri, dari pemimpinnya langsung. Maka pemimpin kita hari ini harus paham benar makna qawwamah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka 9 makna dari qawwamah ini tadi bisa menjadi panduan kita nanti dalam memilih, Pak. Ya, bisa menjadi panduan kita nanti dalam, oh ini calon yang nomor ini udah punya ini dalam kategori ini semuanya. Yang ini masih kurang, yang ini ada tapi kurang yang A, B, C, D. Artinya apa? Tinggal kita nanti kalau bahasa dalam penilaian instrumen, Pak. Jadi bukan kita lihat dia anak siapa, dia bisa apa, dia dari golongan mana, enggak. Kita lihat kapasitasnya. Ya, track recordnya itu menjadi tolak ukur kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.